Modal PD Cakrawala pada awal Desember 2021 adalah 190 juta rupiah. Pada akhir Desember 2021, modal perusahaan dagang ini bertambah menjadi 239.586.000 rupiah. Perubahan modal tersebut dapat dilihat pada laporan perubahan modal. Apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal dan bagaimana penyusunannya? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan akan memengaruhi akun modal. Artinya, jika perusahaan memperoleh laba, keuntungan perusahaan dapat dialihkan menjadi modal, sehingga modal perusahaan akan bertambah. Contohnya, setelah beroperasi selama 1 tahun, perusahaan mendapat laba berupa uang tunai. Laba tersebut akan menambah modal dalam bentuk kas atau dapat diubah menjadi bentuk lain untuk menunjang kegiatan produksi seperti mesin produksi dan kendaraan. Tambahan modal yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha maupun meningkatkan kapasitas produksi, seperti menambah jumlah karyawan atau membuka cabang baru. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, modal akan berkurang karena biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Contohnya, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 10 juta rupiah, sedangkan biaya yang dikeluarkan adalah 12 juta rupiah. Dengan demikian, perusahaan mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah yang akan membuat kas perusahaan berkurang, sehingga modal pun berkurang. Perubahan modal dapat diketahui dengan menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Pengertian laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan modal perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal awal yang disetorkan, besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan, dan saldo modal akhir perusahaan. Perubahan modal suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh laba atau rugi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh penambahan investasi yang dilakukan pemilik dan pengambilan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi atau PRIV. Tujuan penyusunan laporan perubahan modal atau ekuitas. Tujuan utama penyusunan laporan perubahan modal ialah menyediakan data perubahan modal perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dengan membandingkan modal akhir dan modal awal, dapat diketahui perubahan modal yang dimiliki perusahaan. Selain itu, dapat diketahui juga komponen penyusun modal akhir dan besar pengaruhnya terhadap perubahan modal. Komponen dalam laporan perubahan modal atau ekuitas. Sama seperti pada laporan perubahan modal perusahaan jasa, dalam laporan perubahan modal perusahaan dagang juga terdapat 4 komponen penyusun, yaitu modal awal, perolehan laba atau rugi, pengambilan pribadi atau PRIV, dan modal akhir. Pertama, modal awal. Modal awal adalah saldo awal dalam suatu periode akuntansi. Jika perusahaan baru didirikan, modal awal perusahaan adalah nilai aset atau harta yang disetorkan oleh pemilik sebagai modal awal. Sementara itu, jika perusahaan telah beroperasi selama beberapa periode akuntansi atau beberapa bulan atau beberapa tahun, modal awal perusahaan diambil dari modal akhir periode akuntansi sebelumnya. Perhatikan laporan perubahan modal PD Cakrawala untuk periode November 2021 berikut ini. Berdasarkan laporan perubahan modal tersebut, pada akhir periode akuntansi bulan November 2021, modal akhir PD Cakrawala adalah 190 juta rupiah. Modal akhir tersebut akan menjadi modal awal PD Cakrawala untuk periode selanjutnya, yaitu bulan Desember 2021. Kedua, perolehan laba atau rugi. Perolehan laba akan menambah kas dan modal akhir perusahaan. Contohnya, jika perusahaan memperoleh laba sebesar 5 juta rupiah, aktiva atau harta perusahaan akan bertambah sebesar 5 juta rupiah, sehingga modal akhir perusahaan juga bertambah. Sebaliknya, kerugian yang dialami perusahaan akan meningkatkan arus kas keluar perusahaan sehingga mengurangi modal akhir. Contohnya, jika perusahaan mengalami kerugian sebesar 1 juta rupiah, kas perusahaan akan berkurang sebesar 1 juta rupiah, sehingga modal akhir perusahaan juga berkurang.
Perolehan laba atau rugi pada laporan perubahan modal harus sama besarnya dengan saldo laba atau rugi yang terdapat pada kolom laba rugi dan neraca pada kertas kerja. Selain itu, modal akhir perusahaan akan berkurang jika mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, kas perusahaan akan berkurang sehingga modal juga akan berkurang. Ketiga, pengambilan pribadi atau PRIV. Pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan selama satu periode akuntansi akan mengurangi modal akhir perusahaan. Pemilik melakukan PRIV karena membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan. Pengambilan pribadi tersebut akan mengurangi kas sehingga mengurangi modal perusahaan. Contohnya, jika pemilik perusahaan menggunakan kas perusahaan sebesar 3 juta rupiah untuk membayar biaya sekolah anaknya, modal perusahaan akan berkurang sebesar 3 juta rupiah. Keempat, modal akhir. Modal akhir adalah jumlah modal yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi berjalan. Modal akhir didapat dengan menjumlahkan modal awal dengan komponen yang menambah modal, yaitu laba. Setelah itu, nominal ini dikurangi komponen yang mengurangi modal, yaitu PRIV. Jika perusahaan mengalami kerugian, jumlah kerugian tersebut akan mengurangi modal akhir. Dengan demikian, rumus modal akhir adalah sebagai berikut. Jika perusahaan memperoleh laba, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang PRIV. Contohnya, modal awal sebuah perusahaan pada periode Oktober 2021 adalah 10 juta rupiah. Perusahaan tersebut memperoleh laba sebesar 3 juta rupiah. Pemilik perusahaan tersebut melakukan penarikan pribadi atau PRIV sebesar 1 juta rupiah. Dengan demikian, modal akhir perusahaan tersebut pada periode Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang PRIV. Modal akhir sama dengan 10 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah. Modal akhir sama dengan 12 juta rupiah. Dengan demikian, modal akhir perusahaan pada periode Oktober 2021 ialah 12 juta rupiah. Kemudian, jika perusahaan mengalami kerugian, modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang PRIV. Contohnya, modal awal sebuah perusahaan pada periode Oktober 2021 ialah 10 juta rupiah. Perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Pemilik perusahaan tersebut juga melakukan penarikan pribadi atau PRIV sebesar 1 juta rupiah. Dengan demikian, modal akhir perusahaan tersebut pada periode Oktober 2021 ialah sebagai berikut. Modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang PRIV. Modal akhir sama dengan 10 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah. Modal akhir sama dengan 7 juta rupiah. Dengan demikian, modal akhir perusahaan pada periode Oktober 2021 ialah 7 juta rupiah. Penyusunan laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal perusahaan dagang sama seperti laporan perubahan modal perusahaan jasa. Oleh karena itu, langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal kedua jenis perusahaan tersebut juga tidak jauh berbeda. Untuk menyusun laporan perubahan modal, kita perlu mengetahui modal awal, saldo laba atau rugi, dan penarikan pribadi atau PRIV. Hal-hal tersebut dapat diketahui dari data yang tercantum pada kertas kerja. Berikut adalah laporan perubahan modal PD Cakrawala untuk periode 31 Desember 2021. Berdasarkan kertas kerja PD Cakrawala periode Desember 2021, dapat diketahui data keuangan sebagai berikut. Modal awal 1 Desember 2021, 190 juta rupiah. PRIV pemilik, 2.400.000 rupiah. Laba bersih, 51.986.000 rupiah. Berdasarkan data keuangan tersebut, laporan perubahan modal PD Cakrawala periode 31 Desember 2021 dapat disusun sebagai berikut. Berdasarkan laporan perubahan modal tersebut, modal akhir PD Cakrawala pada periode 31 Desember 2021 adalah Rp239.586.000. Artinya, dalam satu periode akuntansi, yaitu periode bulan Desember 2021, PD Cakrawala mendapatkan tambahan modal sebesar Rp49.586.000. Kesimpulan,
Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan modal perusahaan dalam satu periode akuntansi. Tujuan utama dalam penyusunan laporan perubahan modal ialah menyediakan data perubahan modal perusahaan. Terdapat 4 komponen dalam laporan laba rugi, yaitu sebagai berikut. Modal awal, perolehan laba atau rugi, pengambilan pribadi atau PRIV, dan modal akhir.